Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman sekalian. Siap semuanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi kita mengenai IP versi 4 addressing. Jadi kita akan mengenal dan mengulik lebih dalam lagi mengenai pengalamatan dengan menggunakan IP versi 4. Nah, ini adalah objektif atau tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama itu adalah kita akan membahas mengenai struktur dari IP versi 4. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana bentuk strukturnya. Itu bagian-bagiannya, ada bagian sebagai network portionnya, kemudian ada bagian sebagai host portionnya, dan ada yang menjadi bagian subnet masknya. Kemudian kita mengenali dan memahami karakteristik dari IP versi 4. Yang pertama ada konsepnya unicast, kemudian ada broadcast, yang ketiga adalah multicast. Apa itu? Nanti kita akan bahas di slide kali ini. Kemudian ada tipe-tipe IP versi 4. Yang pertama ada yang menjelaskan sebagai IP public. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada yang menjadi IP public, kemudian ada yang bertindak sebagai IP private, yang selanjutnya adalah ada IP yang dijadikan sebagai cadangan atau reserve. Nah, kemudian kita membahas juga mengenai network segmentation, menjelaskan bagaimana mekanisme subnetting untuk mengoptimalkan proses komunikasi. Jadi istilahnya itu kan bagaimana kita melakukan pengalamatan IP address sehingga kita optimal dalam melakukan komunikasi di dalam jaringan komputer. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan pembahasan mengenai subnet IP address. Nah, jadi khusus yang bagian terakhir ini itu nanti kita akan bahas di sesi khusus ya. Kita akan bahas mengenai sesi khusus mengenai bagaimana kita akan melakukan subnetting. Nah, ini menurut saya menarik dan membutuhkan banyak latihan dan harus memiliki pemahaman yang baik di materi IP versi 4 ini. Oke, nah kita akan teruskan materi kita. Penjelasan pertama kita adalah bagaimana bentuk struktur dari IP versi 4 itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, alamat IP itu terdiri dari 8, masing-masing terdiri dari 8 bit ya, 8 bit terdiri dari 4 oktet, yang mana masing-masing oktet tersebut terdiri dari 8 bit. Nah, sehingga totalnya itu 4 oktet 8 bit, berarti kita memiliki 32 bit bilangan biner untuk menjelaskan sebuah alamat IP address. Nah, pada implementasinya alamat IP ini atau IP address ini terdiri dari yang namanya network portion sama host portion. Nah, network portion itu digunakan sebagai identitas bahwa alamat IP ini itu berada pada kelas A, kelas B, atau kelas C. Sedangkan host portion menjelaskan alamat IP yang valid yang dapat digunakan dalam sebuah implementasi di jaringan komputer. Nah, subnet mask tujuannya adalah bagaimana kita menetapkan dan menentukan network dan host portion tersebut. Nah, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Ini adalah sebuah IP versi 4. Ya, IP versi 4 yang mana pengalamatan IP-nya menggunakan kelas C. Jadi kalau kelas C itu kan slash-nya 24. Berarti di sini 8, di sini 16, di sini 24. Nah, ada 24 bit ya, ada 24 bit dari IP versi 4 kelas C ini yang bertindak sebagai network portion-nya. Nah, sedangkan ada 8 bit sisanya yang bertindak sebagai host portion-nya.
Nah, host portion inilah yang kita gunakan sebagai pengalamatan di end device kita ataupun di network device kita. Jadi, kalau kita kalkulasikan ada 8 bit, berarti ada 2 pangkat 8, hasilnya adalah sekitar 254 alamat host yang dapat kita gunakan. Nah, jadi itulah maknanya. Ada network portion, ada host portion. Nah, jadi subnet mask itu digunakan untuk mengidentifikasikan network dan host portion yang ada pada IP versi 4. Nah, subnet mask ini itu membandingkan antara IP versi 4 membandingkan IP versi 4 secara bit per bitnya dari kiri ke kanan. Nah, jadi prosesnya itu adalah menggunakan N. Ya, menggunakan N. Jadi, kalau IP versi 4-nya seperti yang di slide ini, 192.168.10, maka subnet mask-nya itu kita berikan bilangan 1 semuanya. Nah, jadi kalau IP-nya 192, maka subnet mask-nya adalah 1 semuanya. Dapatlah 255.255.255. Nah, inilah yang menjelaskan ini adalah merupakan network portion-nya. 255.255.255. Ini menjelaskan bagian network portion dari sebuah alamat IP versi 4. Sedangkan yang di ujungnya ini itu menjelaskan sebuah host portion-nya, bukan sebuah, tetapi beberapa host portion-nya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat ya, teman-teman ingat ketika melakukan konfigurasi IP address pada PC saat melaksanakan praktikum, kita membuatkan sebuah subnet mask-nya adalah 255.255.255.1. Berarti ada sebuah network portion-nya ya di kelas C. Kemudian kita berikan sebuah alamat host untuk subnet mask di gateway-nya menjadi 1. Nah, jadi maknanya seperti itu. Subnet mask yaitu menjelaskan yang mana yang merupakan bagian dari network portion-nya, yang mana yang merupakan bagian dari host portion-nya. Nah, jadi ada sebuah konsep dari IP versi 4 ini bahwa kita dapat melihatnya dari prefix length-nya. Prefix length-nya itu berarti berapa banyak slash ya, berapa banyak slash yang kita berikan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan subnet mask-nya 255. Ingat ya, ketika kita menjelaskan subnet mask-nya itu full atau sebanyak 255 full, berarti sisanya adalah untuk hostnya. 255 ini adalah networknya. Jadi misalkan kayak seperti ini nih. Ada sebuah subnet mask 255.0.0.0. Berarti kalau kita lihat nih /8 ini alamat IP versi 4 ini berada pada kelas A. Nah, berarti host portion-nya itu sebanyak 8, 16, 32. 2/32. Nah, itulah alamat host yang dapat kita gunakan. Nah, kemudian kelas B, contohnya seperti ini teman-teman. Kelas B. Nah, kelas B itu berarti slash-nya 16 ya. Nah, berarti ciri khasnya adalah alamat subnet mask-nya itu 255.255.255. Nah, kemudian ini dikatakan sebagai network portion-nya. 00, berarti 00. Ada 2/16. 2/16 sekitar 60-an ribu ya. 60.000 host yang dapat kita gunakan sebagai pengalamatan host kita, end device kita. Nah, kalau ini 255.255.255.0, berarti
kalau kita lihat di sini ada network portionnya ini ya 255, 255, 255. Berarti ini kita gunakan kelas C di sini teman-teman ya. Kita gunakan IP-nya itu kelas C. IP versi 4-nya kelas C. Nah, berarti ini adalah network portionnya dan yang ini adalah host portionnya. Host portionnya berarti 2/8. Nah, jumlahnya sekitar 254. Nanti silakan dicek ya 254. Nah, nanti di dalam sebuah konsep subnetting bisa saja kita menggunakan host portion tertentu untuk kita gunakan sebagai pengalamatan network portion kita. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya nanti itu di akhir slide ini kita jelaskan ada saatnya kita itu untuk ini menghemat penggunaan alamat IP address kita. Jadi untuk mengoptimalkan berapa banyak alamat IP host yang dapat kita gunakan, maka kita lakukan yang namanya mekanisme subnetting. Bisa seperti itu? Bisa. Nah, misalkan kayak gini teman-teman ya, kita ada 10 host. Masa kita menggunakan subnet mesh-nya adalah 255, 255, 255, 0. Berarti 2/8, 254 host. Kan sia-sia. Ada 244 host yang tidak kita gunakan. Makanya kita bisa kita bisa melakukan subnetting dengan memanfaatkan host portion menjadi network portion-nya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat di sini subnet mesh-nya 255, 255, 255, 128. Berarti ada satu bagian bit di oktet yang terakhir ini yang saya gunakan sebagai network portion-nya. Sehingga host-nya itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 2/7. Ya, ada 2/7 host yang bisa kita gunakan. Nah, coba nih kita perhatikan polanya. Nah, kalau sampai di sini kan 252, berarti ada sekitar 2 host. Nah, kayak gini kan 255, 255, 255. Berarti di sini sudah kita jadikan sebagai host portionnya, network portionnya. 252 ini berarti ada 2 bit ya, ada 2 bit yang kita jadikan sebagai host portion. Jadi berarti ada 2/2 sama dengan 4. Berarti ada 4 host yang bisa kita gunakan sebagai pengalamatan end device kita. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kegunaan subnet mesh ini adalah untuk menjelaskan pembagian yang mana yang bertindak sebagai network portionnya, yang mana yang akan bertindak sebagai host portionnya. Semakin kecil slash-nya berarti akan semakin sedikit host yang dapat kita gunakan. Nah, penggunaan subnet mesh ini itu bertujuan bagaimana kita menghemat dari alamat IP yang kita gunakan, mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan alamat IP versi 4 kita ini. Alasannya apa? Nanti kita bahas. Nah, ini yang saya jelaskan tadi nih teman-teman ya. Nah, ini kita lewatkan saja di sini teman-teman. Ini proses bagaimana kita menentukan subnet mesh-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kita mengenal ada 3 buah istilah yang berkaitan dengan struktur alamat IP versi 4 ini. Jadi, ada yang namanya network address, ada yang namanya host address, dan ada namanya broadcast address. Nah, jadi kalau dikatakan sebagai network address itu adalah berapa rentang alamat IP kita yang dapat kita gunakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman.
Kita mulai dari sini dulu ya. Misalkan seperti ini nih. Di sini kita akan dapat menjelaskan yang mana yang bertindak sebagai network address, yang mana yang bertindak sebagai host address, dan yang mana yang akan menjadi broadcast address. Jadi yang pertama adalah seperti ini teman-teman. Ada subnet mesh, berarti 255.255.255/24. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa alamat IP yang akan kita gunakan adalah alamat IP kelas C. Nah, kelas C berarti dia hanya menyisakan sekitar 2/8 host. Berarti ada 254 host yang bisa kita gunakan sebagai alamat IP-nya. Nah, jadi kalau kita translasikan ya ke dalam bentuk bilangan biner, 255 itu seperti ini nih. 255 1 semua 1 1 kemudian 0. Nah, network address yang dapat kita gunakan yaitu sekitar, jadi kayak gini nih penjelasannya kan. Ada alamat IP 192.168.10. Berarti 192.168.10 merupakan network portion kita yang menjelaskan ini adalah kelas C dari pengalamatan IP. Nah, 0 kemudian /24 maknanya adalah ada sekitar ada sekitar 8 bit yang dapat kita gunakan sebagai pengalamatan end device kita, end device ataupun network device kita. Itu maknanya. Nah, alamat awal itu dapat kita mulai dari 192.168.10.1. Itu ya. Berarti 0 ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena dia sebagai network address. 1 bisa kita gunakan. Nah, itu pemahamannya. Nanti ini akan kepakai ketika kita membahas mengenai subnetting. Nah, jadi alamat IP itu kita mulai dari 1 sampai 254. Jadi alamat host and device ataupun network device yang available bermula dari 1 sampai dengan 254. Nah, 255 itu dikatakan sebagai broadcast address, tidak bisa kita gunakan. Nah, jadi ini saya highlight ya teman-teman ya. Jadi untuk memahami subnetting mesh, pastikan teman-teman memahami konsep struktur dari IP versi 4 ini. Yang pertama adalah subnet mesh yang menjelaskan berapa banyak host portion yang mungkin dapat kita gunakan sebagai pengalamatan end device kita. Kemudian menunjuk kepada kelas berapa atau kelas apa alamat IP yang kita gunakan. Nah, kemudian pastikan di sini teman-teman, ketika sudah mengenali alamat IP-nya, nah berarti kita memiliki sekitar 2/8. Nah, datang 2/8 itu berarti bilangan binernya ya, 2/8. Nah, 2/8 sekitar 255. Ya, 255 host, 2/8, 254 host. Ya, 254 host. Yang dapat kita gunakan sebagai pengalamatan IP address kita. Nah, ini dapat kita mulai dari 1 sampai dengan alamat 254. Nah, 0 tidak bisa kita gunakan. Kemudian 255 tidak bisa kita gunakan. 255 ini dikatakan sebagai broadcast address kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sampai di sini silakan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan pertanyaannya. Baik melalui grup WA kita ataupun melalui komen yang teman-teman berikan. Nah, setelah kita memahami bagaimana bentuk struktur dari IP versi 4, kita akan coba mendiskusikan mengenai karakteristik dari IP versi 4. Ada konsepnya unicast, broadcast, ataupun multicast. Nah, pada dasarnya karakteristik ini pernah kita bahas pada pertemuan awal ya, pertemuan sebelumnya, bagaimana sebuah paket dari sebuah pengiriman data itu ditujukan kepada
beberapa kepada satu, beberapa, atau semua host yang akan menerima paket kita itu. Nah, kita coba mengulang dan mengulasnya kembali teman-teman. Jadi ada konsepnya unicast. Jadi kalau unicast itu transmisi paket datanya itu hanya kepada satu tujuan IP address. Jadi misalkan ada sebuah PC, alamat IP-nya adalah 172.16.41, dia mengirimkan paket. Dia mengirimkan sebuah informasi yang tujuannya adalah agar dapat dicetak di printer. Maka dia akan mengirimkan sebuah pesan, sebuah informasi ke alamat IP 172.16.4253. Nah, itu kalau konsep unicast. Nah, ada konsepnya yaitu broadcast. Kalau broadcast berarti semua destination IP, semua alamat tujuan, alamat IP address itu akan ditujukan kepada penerimanya. Berarti semua PC yang terhubung dengannya itu akan dapat menerima pesan tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah PC dengan alamat IP 172.16.41, dia mengirimkan sebuah pesan yang mana semua PC itu akan dapat menerima pesan tersebut. Itu dikatakan sebagai broadcast. Nah, ada istilahnya yaitu multicast. Nah, jadi kalau multicast yaitu proses pengiriman paketnya itu hanya dapat diterima oleh beberapa PC saja. Nah, dikatakan sebagai multicast package. Nah, jadi seperti itu. Misalkan seperti ini. Ada sebuah alamat IP 172.16.41 yang mana yang akan menerimanya adalah 172.16.423, kemudian 172.16.44. Nah, kenapa begitu? Karena dia berada pada satu network portion dengan 172.16.41. Nah, bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Kita dapat mengaturnya hanya PC-PC tertentu saja yang dapat menerima pesan yang kita kirimkan. Nah, sampai sini? Nah, sudah nyambung ya teman-teman ya? Nyambung ya? Oke, kita teruskan. Ada tipe-tipe pengalamatan versi 4. Nah, di sini kita menjelaskan ada istilahnya alamat IP public, ada alamat IP private. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi latar belakangnya itu adalah seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu kan alamat IP itu kan sudah hampir punah ya, sudah hampir punah. Jadi ada sebuah mekanisme bagaimana alamat IP itu dapat digunakan sehingga alamat IP ini tidak cepat punah gitu. Sehingga ada badannya itu, nanti kita jelaskan, ada badan dunia itu yang menjelaskan mode pengalamatan IP public dan IP private. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau IP public itu adalah IP yang kita gunakan untuk bisa berkomunikasi di luar jaringan lokal kita. Katakanlah kayak gini nih, misalkan jaringannya di kampus PCR mesti melalui gateway-nya. Nah, supaya dapat mengakses misalkan Google, dia mesti melewati yang namanya IP public. Nah, sedangkan untuk alamat IP yang ada di PCR itu menggunakan IP private. Nah, IP private ini memungkinkan kita agar alamat IP yang kita berikan ini tidak bisa atau tidak bisa untuk melakukan akses di luar, tetapi hanya dapat digunakan di lingkungan kampus PCR saja. Itu dikatakan sebagai IP private. Kesimpulannya, public untuk melakukan komunikasi di luar lokal jaringan kita, private digunakan untuk lokal jaringan yang ada di organisasi tersebut. Nah, jadi begitulah caranya bagaimana kita
menghemat penggunaan alamat IP versi 4. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya teman-teman ya, alamat IP versi 4 ini sudah hampir punah sehingga muncullah IP versi 6. Nah, salah satu cara bagaimana menunda kepunahannya adalah membagi yang mana yang merupakan IP public, yang mana yang merupakan IP private. Jadi seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah IP versi 4, yaitu yang private-nya. Nah, ketika kita menggunakan IP versi 4 private, itu ada ketentuannya teman-teman. Ketentuannya seperti ini. Jadi, untuk kelas A, kelas B, kelas C, alamat IP versi 4 yang valid adalah dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Berarti kita ada sekitar 2 pangkat sini 8, 16, 32. Ada 2 pangkat 32 host yang dapat kita gunakan sebagai IP private kita. Nah, kalau kelas B berarti 172.16.00. Nah, berarti yang valid yang dapat digunakan sebagai IP private yaitu 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Nah, inilah alamat IP yang valid dan dapat digunakan pada IP versi 4 untuk kelas B-nya. Nah, kalau kelas C itu kita mulai dari sini teman-teman, 192.168.00/16. Berarti di sini ada sekitar 255. Berarti ada sekitar 2 pangkat 16 host yang dapat kita gunakan sebagai IP private kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi di dalam jaringan PCR contohnya kan kita menggunakan IP private. Kemudian teorinya IP private ini tidak bisa kita gunakan untuk public. Nah, jadi mekanisme bagaimana kita mentranslasikan IP private menjadi IP public, prosesnya dikatakan sebagai network address translation. Nah, konfigurasinya itu kita lakukan di dalam router kita. Jadi kita dapat melakukan translasi IP private yang kita miliki ke IP public kita, sehingga di dalam lokal jaringan PCR ini contohnya itu dapat mengakses beberapa resource yang berasal di luar jaringan PCR ini. Nah, jadi seperti itu. Ada mekanisme yang namanya network address translation, mentranslasikan IP private menjadi IP public. Nah, jadi seperti itu dia. Biasanya IP public yang kita gunakan adalah IP yang bersumber dari ISP kita. ISP itu kan Internet Service Provider. Biasanya kita diberikan alamat IP seperti itu, satu alamat IP. Kalau di PCR ini seingat saya ada 2 atau 3 gitu, saya lupa. Jadi kalau seandainya ada kendala, masih ada backup alamat IP public yang dapat kita gunakan sehingga tidak mengganggu kerja di dalam organisasi kampus PCR ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di dalam alamat IP versi 4 ini itu ada namanya loopback address. Ini kita katakan sebagai ini teman-teman ya. Kita katakan sebagai local hostnya di sini. Nah, dikatakan sebagai local hostnya. Selain dapat digunakan sebagai pengujian jaringan kita juga dapat digunakan sebagai local host untuk menjalankan aplikasi kita. Jadi alamat IP-nya adalah 127.00 bisa 1 sampai dengan 254. Kemudian bisa ada juga yang namanya link local address. Alamat IP-nya berasal dari 169.254.01 sampai dengan 169.254.255.254. Jadi seperti itu teman-teman. Ada 2 kondisi khusus untuk IP versi 4 kita.
Nah, ini yang saya jelaskan tadi teman-teman. Kita sebenarnya ada 5 alamat IP untuk versi 4. Nah, mungkin tadi teman-teman bertanya-tanya, ini kok Bapak bisa menjelaskan atau Bapak tahu ini alamat IP A, ini alamat IP B, ini alamat IP C. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi sebuah badan dunia yang mengurusi pengalamatan IP address ini itu membagi alamat IP menjadi 5 bagian. Nah, jadi ada bagiannya yaitu kelas A. Nah, kelas A itu dimulai dari pengalamatan 0000 sampai 127.0008/8. Berarti /8 ini menunjukkan ada 8 bit network portion, berarti 32 bit yang dapat kita jadikan sebagai host portion kita, sebagai alamat IP kita. Jadi ini penjelasannya. Total network kita adalah 128. Hostnya berarti sekitar 16.777.214. Seperti itu teman-teman. Nah, kelas B. Kelas B itu kita mulai dari 128.000/16 sampai dengan 191.255.000/16 berarti kita menggunakan 2 buah oktet di awal ya. Nah, 128 sama 255 berarti bagian ini dikatakan sebagai network portion kita. Nah, berarti kita memiliki 2/16 ya, 2/16 yang dapat kita jadikan sebagai host portion kita atau sebagai alamat IP untuk end device kita. Sehingga total networknya yang mungkin kita berikan adalah sebanyak 16.384, kemudian hostnya sekitar 65.534. Nah, kelas C. Kelas C itu kita mulai dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.0/24. berarti ada 3 buah oktet ya, 3 buah oktet yang kita jadikan sebagai network portion kita. 8 bit lainnya itu kita jadikan sebagai host portion kita. Berarti ada 2/8. 2/8 itu berarti 254. Berarti ada 254 host yang dapat kita gunakan sebagai pengalamatan untuk IP address untuk end device kita. Nah, kelas D dan kelas E itu dikatakan sebagai reserve IP address, alamat IP yang dicadangkan, istilahnya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, ada badan dunia yang mengatur pengalamatan IP itu, diantaranya adalah IANA. IANA itu adalah Internet Assigned Number Authority. Nah, kemudian untuk yang versi 6-nya adalah Regional Internet Registries. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman sebelum kita teruskan materi kita. Lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WA kita atau dituliskan komennya ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan meneruskan di sesi selanjutnya, yaitu mengenai network segmentation. Nah, jadi kita mengenal yang namanya broadcast domain, kemudian ada bagaimana kita melakukan segmentation-nya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada namanya broadcast domain, ada namanya collision domain. Nah, ketika kita hanya menggunakan switch, maka broadcast domainnya hanya satu. Ya, broadcast domainnya hanya satu. Tetapi apabila kita menggunakan router, nah, router akan dapat memecah yang namanya broadcast domain tersebut.
Jadi peran router di sinilah yang akan memecah broadcast domain yang tidak bisa ditangani oleh switch. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dia akan melihat seberapa banyak interface. Interface itu yang kecolok itu ya teman-teman ya. Seberapa banyak media yang terhubung dengan router tersebut, sehingga dari router kita dapat melihat nih berapa banyak broadcast domain yang akan dipecah oleh router tersebut. Nah, jadi sekali lagi nih, untuk melakukan broadcast domain, memecah broadcast domain, maka yang kita lakukan adalah menambahkan sebuah device router. Nah, sedangkan untuk memecah collision domain, yang kita lakukan adalah apa kemarin teman-teman? Menambahkan sebuah switch. Nah, jadi permasalahan yang terjadi pada broadcast domain itu adalah adanya gini teman-teman. Terkadang ada pengalamatan yang menurut kita sia-sia. Misalkan hostnya sebanyak 2.8, tetapi yang kita gunakan hanya 10. Maka lebih baik kita lakukan perhitungan yang namanya subnetting mesh. Atau misalkan ini kondisi pertamanya gitu teman-teman ya. Ada kondisi keduanya nih. Ada sebuah segmen yang terdiri dari 400 user. Bayangkan, seandainya kita melakukan broadcast domain, melakukan sebuah pesan broadcast, maka seluruh user itu akan dapat menerima pesan kita. Efeknya apa? Efeknya akan terjadi yang namanya spooling cache istilahnya. Jadi jaringan kita akan dibanjiri oleh pesan tersebut. Efeknya adalah menurunnya performa dari perangkat jaringan kita. Nah, solusinya adalah kita pecah saja 400, misalkan seperti di slide ini ada 400 user, kita pecah saja. Ada kelompok 200 user, ada kelompok yang 200 user yang lainnya. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Segmen yang pertama untuk 200 user, alamat IP-nya adalah 172.16.00. Nah, yang kedua, alamat IP-nya adalah 172.16.10. Berarti hostnya itu kita mulai dari 0 paling ujung ini, kemudian untuk yang LAN yang kedua ini kita mulai dari 0. Tetapi pengalamannya kita tandai dari 172.16.1. Nah, seperti itu dia konsepnya teman-teman. Nah, sekali lagi nih, router dapat membaca atau dapat mentranslasikan walaupun dia itu berada pada segmen jaringan yang berbeda. Karena fungsi router adalah memecah broadcast domain dan memiliki mekanisme untuk membaca walaupun dia itu berada pada segmen yang berbeda, segmen jaringan yang berbeda. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, ada dua kondisi nih, permasalahan dari broadcast domain tersebut. Nah, jadi ini adalah strategi kita di sini teman-teman. Nah, menurut saya di SI, di prodi kita selain hal teknikal, kita juga dapat melakukan analisis dalam pembagian alamat IP kita. Nah, contohnya ini bagaimana kita melakukan segmentasi jaringan kita. Misalkan kita dapat membaginya berdasarkan membagi berdasarkan lantai gedung kita. Lantai pertama berapa alamat IP-nya, lantai kedua berapa kita definisikan, ketiga, keempat, dan kelima itu bagaimana kita kelompokkan menjadi satu segmen jaringan yang berbeda-beda. Ya, nah tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah yang namanya broadcast domain. Atau
strategi kita kita pecah berdasarkan fungsi kerjanya. Misalkan untuk bagian administrasi, alamat IP-nya sekian, ini dia segmennya. Untuk HRD, alamat IP-nya sekian, ini alamat IP-nya. Untuk mahasiswa, alamat IP-nya sekian, ini alamat IP-nya. Untuk bagian akuntansi, alamat IP-nya sekian, ini alamat IP-nya. Sehingga ketika kita melakukan broadcast domain hanya dapat dilakukan di segmen yang kita tuju saja. Tidak semua segmen yang akan dapat menerimanya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau kita lakukan segmentasi berdasarkan device-nya. Maksud device-nya itu berdasarkan perannya. Untuk semua host kita kelompokkan di sini. Untuk semua server kita kelompokkan di sini. Nah, untuk administrasi kita kelompokkan di sini. Nah, kalau di PCR sepengetahuan saya, itu dia menggabungkan group function dengan device type seperti ini. Jadi dia hybrid ya. Nah, jadi menurut saya DSI selain dapat teknikal, juga mesti memahami apa strategi yang dapat kita gunakan untuk memecah broadcast domain tersebut. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mudah-mudahan bisa semua ya teman-teman ya. Nah, ini penjelasan mengenai subnet IP versi 4. Nah, nanti ini lebih jauh ya, lebih dalam, kita ada sesi khusus untuk membahas subnet mesh ini. Bagaimana kita melakukan subnetting istilahnya, kemudian bagaimana kita melakukan pengalamatan IP address-nya. Nah, jadi kalau kita tinjau ya, gampangnya adalah kita lihat saja nih slash-nya. Kalau slash 8 berarti network portion-nya sebanyak 8 bit. Nah, sisanya adalah host-nya. Seperti ini teman-teman. 8 gitu ya. 8 berarti 25 subnet bus-nya adalah 255. Kita satukan semua kan? Kita berikan angka 1 semuanya pada bilangan biner ini. Jadilah ada 8 buah network portion kita. Nah, sisanya adalah host portion. Nah, sisanya host portion inilah yang dapat kita gunakan sebagai pengalamatan untuk end device kita ataupun network device kita. Kalau 16 berarti yang akan menjadi network portion-nya sebanyak ini 255. Nah, berarti sisanya adalah untuk host portion-nya. Berarti ada 16 host portion ya, 2 pangkat 16, sehingga total host yang dapat kita berikan adalah sebanyak 65.534. Berarti ada sebanyak alamat IP yang ini ya, yang dapat kita berikan untuk end device kita ataupun device network kita. Ada 124, berarti network portion-nya sebanyak 3 oktet ya, 3 oktet. 8, 8, 8, 8, 16, 24. Nah, berarti ada 2 pangkat 8 host portion yang dapat kita gunakan sebagai pengalamatan IP kita. Sehingga totalnya adalah 254. Nah, ini adalah ini ya subnet mesh-nya. Nah, jadi misalkan kalau kita memiliki alamat IP-nya seperti ini 10.000, berarti alamat IP yang mungkin bisa kita gunakan dari 1 sampai 255, 254. Nah, kenapa sampai 255, 254? Karena dia slash 16 berarti hanya 2 buah oktet ini saja yang bisa kita gunakan. Nah, 2 oktet inilah yang kita sebut sebagai host portion-nya. Nah, yang mungkin itu dari 1 sampai 255, 254
broadcastnya berarti 10.0.255.255. Pak, 10 ini kan Pak. 10 ini kan kelas A. Kenapa dia bisa menjadi kelas B? Nah, itulah peran dari subnetting, peran dari perhitungan subnetting. Bisa saja dengan subnetting ini, dengan tujuan untuk menghemat host portion kita dapat memaksimalkan host portion menjadi network portionnya, sehingga semakin besar bilangan slash kita, maka kita akan dapat mempersempit berapa banyak host yang dapat kita gunakan. Nah, proses seperti ini menarik menurut saya, tidak cukup saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan berikan sesi khusus bagaimana proses perhitungan subnetting ini. Nah, ya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga nih, kalau kita tinjau, nah semakin besar slashnya, maka kita menyediakan hostnya pun semakin sedikit. Nah, hostnya pun semakin sedikit. Semakin sedikit berarti kita mempersempit penggunaan alamat IP address kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, subnetting itu bagaimana kita memaksimalkan alamat IP address kita, itu yang pertama. Yang kedua, mengubah host portion menjadi network portionnya, sesuai dengan kebutuhan di organisasi. Oke. Nah, ini kita teruskan materinya ya teman-teman ya. Nah, ini yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita diskusikan saja ini. Kita diskusikan saja bagaimana mekanisme subnetting ini. Nah, oke, kita teruskan. Nah, jadi kapan saatnya kita melakukan subnetting? Kapan saatnya kita memberikan alamat IP private, dan kapan saatnya kita melakukan pemberian alamat IP public. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ini. Nah, kalau kita membuatkan topologi, dan menjelaskan apa maksudnya. Misalkan kita ingin berkomunikasi di akses internet, maka kita pasti mempersiapkan sebuah alamat IP di interface ini agar intranet, agar segmen jaringan yang di dalam ini itu dapat menggunakan dan mengakses internet kita yang ada di luar. Itu dia. Nah, DMZ ini adalah demilitarized zone. Nah, biasanya kita gunakan untuk mengecoh, dalam tanda petik mengecoh teman-teman ya. Misalkan ada serangan, ada serangan hacker. Nah, jadi serangan itu tidak langsung ke sini, tidak langsung ke resource jaringan di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi, tetapi dia akan kita kecoh masuk ke demilitarized zone ini. Nah, disinilah nanti kita akan menganalisa siapa penyerangnya, apa yang dilakukannya. Nah, di sini dia posisinya. Nah, sedangkan untuk IP private ya, sekali lagi kita gunakan di dalam organisasi kita ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tujuannya, di sini disebutkan nih subnet to meet requirement. Kapan saatnya kita melakukan yang namanya subnetting? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP kita. Nah, jadi misalkan di perusahaan kita itu hanya ada 10 PC. Nah, tetapi kita ujuk-ujuk menggunakan IP versi 4 kelas C. Berarti ada 254 kan? 254 host yang dapat kita berikan alamat IP-nya. Nah, hanya ada 10, berarti ada 244 alamat IP yang tidak kita gunakan, sia-sia gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kita lakukan yang namanya subnetting. Jadi, bagaimana kita mengoptimalkan alamat IP sehingga sesuai dengan kebutuhan alamat IP yang kita berikan.
Nah, kalau 10 berarti bisa saja di sini yang kita gunakan adalah alamat subnet mesh-nya adalah 255, hostnya sebanyak 14 saja. Seperti itu teman-teman. 2 pangkat 4 gitu kan. Nah, berarti hanya ada 14 host IP yang dapat kita gunakan. Nah, jadi seperti itu tujuannya. Kenapa kita membutuhkan yang namanya subnet mesh? Untuk tidak mubazir penggunaan alamat IP, itu tujuannya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini contoh. Nah, ini silakan dipahami saja di sini teman-teman. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, bagaimana kita mengoptimalkan alamat IP ini, ya, mengoptimalkan alamat IP ini sehingga ada alamat IP yang tidak kita gunakan. Yang tidak kita gunakan kita maksimalkan sebagai networknya saja, network portionnya saja. Nah, seperti itu teman-teman penggunaannya. Nah, VLSM kepanjangannya adalah Very Large Subnetting Mesh. Nah, ini sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya. VLSM ini lebih spesifik, dia menghasilkan sebuah tabel, ya, menghasilkan sebuah tabel yang mana tabel itu menjelaskan alamat IP yang valid dan dapat digunakan. Sekali lagi tujuannya adalah bagaimana kita memaksimalkan alamat IP yang sesuai dengan kelasnya. Nah, ini contohnya. Nah, tadi kita akan mendudukkan di sini, teman-teman, kalau dari cerita gambar ini, bagaimana caranya kita memberikan alamat IP untuk masing-masing interface router kita ini. Nah, ini kan ngasal aja dia 192.168.20.128, 192.168.20.160. Nah, kita kan ada rentang-rentangnya ya, rentang-rentang alamat IP yang validnya itu. Nah, kita berikan saja biasanya itu di awal atau yang paling besar atau yang paling kecil yang kita gunakan sebagai alamat interface kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini dia kan katanya itu dengan menggunakan traditional subnetting maka pengalamatan IP-nya itu tidak efisien. Nah, VLSM itu dikembangkan untuk mencegah adanya alamat IP yang mubazir, katakanlah begitu. Nah, jadi caranya adalah kita dapat menggunakan nilai yang paling besar, kemudian kita teruskan ke subnetting selanjutnya untuk menjelaskan penggunaan dari masing-masing interface router kita. Nah, nanti ini lebih detail kita coba menjelaskan bagaimana mekanisme atau penggunaan dari VLSM itu sendiri. Nah, jadilah penggunaan interface-nya itu seperti ini teman-teman. 192 beda deh ya, 198.20.224. Nah, berarti ini untuk penggunaan dari penggunaan untuk interface masing-masing routernya. Ada perubahan di sini teman-teman. Nah, itu ya. Nanti ada sesi khusus untuk menjelaskan VLSM itu. Nah, kemudian ini IPv4 Network Address Planning. Nah, jadi kita perlu memikirkan bagaimana pemberian alamat IP itu sendiri, teman-teman. Jadi alamat IP itu kita butuhkan perencanaannya itu adalah yang pertama, apabila kita memperhatikan berapa banyak host yang terlibat di dalam sebuah segmen jaringan. Nah, yang kedua, kita mesti memiliki visi nih teman-teman. Kita mesti memiliki visi. Perkembangan perusahaan kita atau organisasi kita itu dalam beberapa tahun bagaimana? Disitulah kita memikirkan bagaimana pengalamatan IP yang kita berikan. Nah, pastikan juga nih ada pembedanya. Ada alamat IP yang bertindak sebagai IP private, ada yang bertindak sebagai IP public. Pastikan teman-teman bisa membedakannya. Jangan sampai
alamat IP publik yang kita gunakan untuk pengalamatan jaringan di segmen jaringan kita. Itu sia-sia dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya sebenarnya bisa kita maksimalkan dengan menggunakan VLAN. Nah, VLAN itu gunanya adalah untuk membagi kembali alamat-alamat IP yang telah ada. Jadi lebih spesifik dan lebih jelas pembagian dari masing-masing perannya. Seperti saya jelaskan tadi itu ya teman-teman ya. Misalkan VLAN 1 itu menjelaskan departemen apa, VLAN 2 menjelaskan departemen apa, dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, ini summary-nya. Jadi address itu digunakan, nah diterapkan di mana katanya begitu. Yang pertama di end user client, yang kedua di server and peripheral, yang ketiga adalah di server, kemudian intermediate device, kemudian gateway. Nah, ingat-ingat ya teman-teman ya, ini adalah device yang perlu kita berikan pengalamatan IP address-nya. Nah, oke. Jadi ini modul dan praktisnya, modul practice and quiz-nya. Silakan nanti teman-teman pahami dan pelajari teman-teman ya. Nah, kemudian selesai. Nah, jadi pesan saya, kemungkinan nanti UAS kita porsinya itu banyak di sini. Jadi silakan teman-teman pahami, silakan teman-teman simak video kali ini ya teman-teman ya. Semoga bisa memberikan pemahamannya mengenai IP versi 4 ya, IP versi 4, sehingga paham bagaimana penggunaan alamat IP-nya, bagaimana melaksanakan atau melakukan subnetting, proses subnettingnya. Oke, nah cukup dari saya. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WA kita atau dituliskan di komen video ini. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.